Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tentang tes konsistensi dan uji homogenitas pada data curah hujan. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, kelompok kami itu ada Radal Priya Nurista dengan BP 1910942016. Yang kedua yaitu M. Muzaki Faiz Saifullah yaitu dengan BP 1910942017. Dwi Putrisari dengan BP 1910942025. Farel Denta 1910942026. Ilham Muharram 1910942027. Delma Oktari 1910942029. Dan Fatih Mubarak Simbolon 1910-94-2023. Selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai tentang yang pertama yaitu tentang uji konsistensi. Yang pertama akan membahas uji konsistensi yaitu mengenai tentang kenapa tidak konsistennya sekumpulan data curah hujan. Permasalahan tersebut akan dibahas oleh Faiz. Kepada Faiz dipersilahkan. Baik, permasalahan pertama mengenai tidak konsistensinya sekumpulan data curah hujan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama, perubahan tata guna tanah pada daerah aliran sungai. Lalu, perpindahan tempat atau lokasi stasiun pengukuran hujan, perubahan cara pengukuran, dan perubahan dari ekosistem. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik pengecekan. Cara pengujian konsistensi data hujan dibagi dalam 2 tahap, yaitu yang pertama, analisis kurva massa ganda, dan yang kedua, RAPS atau Result Adjusted Partial Sum. Yang pertama, analisis kurva massa ganda dapat digunakan jika terdapat data curah hujan tahunan dengan jangka waktu pengamatan yang panjang. Analisis kurva massa ganda ini digunakan untuk memperbaiki kesalahan pengamatan yang terjadi yang disebabkan oleh perubahan posisi atau cara pemasangan yang tidak baik dari alat ukur curah hujan. Untuk cara pengujiannya sendiri dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan beberapa stasiun acuan di sekitar stasiun yang akan diuji. Yang kedua, hitung hujan rata-rata kumulatif stasiun acuan. Yang ketiga, hitung hujan kumulatif stasiun yang diuji. Lalu gambarkan pada kertas grafik dengan absis hujan kumulatif stasiun acuan mm dengan ordinat hujan kumulatif stasiun yang diuji mm. Yang terakhir, jika terjadi ketidakpanggahan, data akan ditunjukkan oleh penyimpangan garisnya dari garis lurus. Yang kedua, untuk RAPS merupakan pengujian untuk individual stasiun. Digunakan untuk menguji ketidakpanggahan antar data dalam stasiun itu sendiri dengan mendeteksi pergeseran nilai rata-rata atau min-nya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Dikembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Faiz. Bagian selanjutnya itu mengenai tentang formula dan cara mengeceknya yang akan dijelaskan oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan formula untuk setiap teknik dalam analisis curah hujan. Yang pertama itu adalah formula untuk analisis kurva massa ganda, di mana analisis ini digunakan untuk data yang tidak konsisten dengan formula yaitu nilai curah hujan yang diperkirakan sama dengan nilai slope sebelum titik perubahan per slope sesudah titik perubahan dikalikan dengan nilai curah hujan hasil pengamatan. Dapat dituliskan dengan HZ sama dengan TG alfa per TG alfa 0 dikali dengan H0. Lebih lengkapnya dapat kita lihat pada grafik.
di mana permulaan perekaman data ini kita mulai dari bagian sebelah kanan grafik, dan arah Y itu adalah masa waktu pengecekan di dalam stasiun. Dalam grafik tersebut dapat kita lihat bahwa simbol yang dituliskan dengan bentuk lingkaran itu adalah simbol dari observasi data. Sedangkan simbol yang dituliskan dengan tanda positif itu adalah simbol dari perekaman data. Selanjutnya, nilai dari slop sebelum titik perubahan dibagi dengan slop sesudah titik perubahan itu dapat kita sebut dengan faktor korelasi atau kita singkat dengan nilai FK. Next. Nah, selanjutnya adalah formula dari teknik kedua, yaitu Driscoll Adjusted Partial Sums atau kita kenal dengan nilai RAPS. Nah, di sini pengujiannya itu dilakukan terhadap penyimpangan kumulatif dari nilai ratanya yang dinyatakan dalam persamaan, yaitu nilai simpangan awal sama dengan 0. Di mana untuk rumusnya sendiri ya adalah nilai simpangan awal sama dengan sigma K I ditambah 1, di mana YI dikurang YR, dan nilai simpangan rata-rata kuadrat sama dengan sigma NI dikurang 1, di mana YI dikurang YR per N. Sehingga didapatkan bahwa nilai konsistensi data yaitu nilai simpangan mutlak dibagi dengan simpangan data, di mana YI itu adalah data curah hujan dan YR adalah rata curah hujan. Nah, lebih komplitnya dapat kita bagi dengan nilai statistik yang terbagi menjadi dua, yaitu statistik nilai Q dan statistik nilai R. Di mana statistik ini memiliki formulanya masing-masing, di mana untuk nilai statistik Q ini memiliki formula yaitu nilai statistik Q sama dengan nilai maksimal dari nilai simpangan mutlak, yaitu dengan nilai K yaitu berkisar antara 0 sampai dengan N. Sedangkan untuk nilai statistik R adalah nilai statistik R sama dengan nilai maksimal dari simpangan mutlak dikurang dengan nilai minimal dari nilai konsistensi data. Nah, dapat kita lihat pada tabel yang tertera, itu menerangkan dari persentase nilai statistik Q dengan statistik R yang didasarkan pada jumlah data curah hujan yang kita dapatkan. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya untuk lebih memperjelas mengenai formula dan cara menghitungnya, berikut ada contoh perhitungan beberapa soal dari analisis kurva massa ganda dan RAPS. Baiklah, contoh perhitungan ini akan dijelaskan oleh Dalma. Kepada Dalma dipersilahkan. Baiklah.
Selanjutnya ada contoh perhitungan dari analisis kurva masa ganda. Nah, dari analisis kurva masa ganda ini didapatkan data-data sebagai berikut yang berupa hujan tahunan tahun 2007 sebesar 1922 mm. Hujan tahunan tahun 2007 stasiun Gemarang sebesar 1711 mm. Hujan tahunan tahun 2007 stasiun Catur sebesar 2338 mm. Lalu untuk kumulatif dari stasiun Saradan sebesar 1922 mm. Lalu kumulatif rata stasiun Gemarang dan Catur sebesar 2024,50 mm. Selanjutnya untuk perhitungan dari tahun 2007 sampai 2016 disajikan dalam tabel berikut ini. Setelah dihitung merata dari stasiun Gemarang dan Catur, lalu dibuatkan dalam bentuk grafik yang mana nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam suatu kurva dengan membentuk grafik yang menunjukkan sebuah garis lurus, sehingga data curah hujan dari stasiun hujan Saradan tersebut bisa dikatakan valid dan bisa digunakan sebagai bentuk analisis hidrologi. Selanjutnya ada contoh perhitungan dari Rescale Adjust Partial Sums atau RAPS, dan contohnya yaitu uji konsistensi dilakukan pada stasiun Keposong, stasiun Satrian, stasiun Cokrotulung, stasiun Polan, stasiun Ponggok, stasiun Pundung, stasiun Bagor, dan stasiun Delanggu. Data yang didapatkan yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2016 dan dilakukan uji konsistensi pada stasiun Satrian dan didapatkan nilai-nilainya didapatkan nilai-nilai simpangan awal, simpangan mutlak, nilai simpangan rata-rata, lalu nilai R atau nilai statistik atau range-nya, dan dimasukkan dalam rumus R tabel sama dengan R akar N. R dilihat pada nilai dari nilai statistik pada tabel RAPS yang sebelumnya atau yang dapat kita lihat pada nilai statistik R tersebut, dan didapatkan nilai R tersebut 1,148 akar 11 dan didapatkan sama dengan 4,295. Perhitungannya yaitu dari simpangan awal maksimum dikurang simpangan mutlak sama dengan 3,640 dikurang 0,089 sama dengan 3,550. Untuk key tabelnya menggunakan key akar N dan nilai key dapat dilihat pada tabel nilai statistik pada tabel. Dan hasilnya 1,295 akar 11 dan didapatkan nilai key tabel sebesar 3,807. Untuk key hitungannya sama dengan nilai maksimal dikali dengan simpangan nilai konsistensi data, sehingga didapatkan 3,640. Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai R hitungan sebesar 3550 yang
lebih kecil dari R tabel sebesar 4,295. Jadi data panggah dan kehitungannya sebesar 3,640 lebih kecil dari Q tabel 3,807. Jadi data tersebut merupakan data panggah. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Delma. Selanjutnya kita membahas mengenai tentang uji homogenitas. Uji homogenitas ini kita membahas pertama yaitu mengenai tentang teknik pengecekan dan formulanya. Baiklah, teknik pengecekan dan formulanya itu akan dijelaskan oleh Fatih. Kepada Fatih dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada teknik pengecekan dan formula uji homogenitas. Jadi ada 4 metode pengujian homogenitas yang sering digunakan oleh para pengkaji iklim. Antara lain uji standar, normal homogeneity, uji rentang Bush-Hand, uji Petit, dan uji rasio von Neumann. Yang pertama itu ada uji standar normal homogeneity atau SNH. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata T tahun yang pertama dengan N kurang T tahun terakhir. Statistik uji atau ST diberikan sebagai berikut. Rumus ST-nya itu sama dengan T Z1 kuadrat ditambah N kurang T Z1 kuadrat. Dengan Z1-nya itu adalah seperti sigma XI kurang X bar per S. Kemudian Z2-nya adalah seper N kurang T sigma XI kurang X bar per S. Dengan SC sama dengan maksimum dari ST. Hipotesis nol akan ditolak jika nilai melampaui nilai kritis pada taraf signifikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang kedua ada uji rentang Bush-Hand. Pada uji rentang Bush-Hand ini, BN0-nya adalah sama dengan 0 dan BT-nya itu sama dengan sigma XI kurang X bar dengan T itu sama dengan 1, 2, sampai N. Suatu runtun dikatakan homogen jika tidak ada perubahan secara signifikan dalam rata-rata, di mana nilai BT menghampiri 0. Sebaliknya, jika terjadi perubahan pada tahun T, maka nilai BT akan mencapai maksimum atau minimum pada tahun T. Pengujian signifikansi perubahan rata-rata dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut. R sama dengan maksimum dari BT dikurang minimum dari BT per S, di mana S adalah deviasi standar. Hipotesis 0 akan ditolak jika nilai statistik uji R per akar N melampaui nilai kritis pada taraf signifikan yang telah ditetapkan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fatih. Selanjutnya, dua teknik lagi mengenai teknik pengecekan dan formula uji homogenitas akan dilanjutkan oleh Radol. Kepada Radol, dipersilahkan. Terima kasih kepada Sari. Baiklah, metode selanjutnya yaitu uji Petit. Uji ini merupakan uji statistika non-parametrik yang berdasarkan pada ranking. Nilai ranking R1 sampai dengan Rn dari XI digunakan untuk menghitung statistik uji S. Untuk rumusnya sendiri dapat dilihat pada layar. Penentuan titik perubahan yang terjadi pada tahun C dapat dihitung menggunakan rumus yang ada di layar. Hipotesis 0 akan ditolak jika nilai PC melampaui nilai kritis pada taraf signifikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
Selanjutnya ada uji rasio non-Neumann. Uji RVN ini dapat juga diartikan rasio antara rata-rata kuadrat untuk tahun yang berurutan dan nilai varian sampel. Uji ini dapat dinyatakan pada rumus berikut. Hipotesis 0 akan ditolak jika nilai V melampaui nilai kritis pada taraf signifikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya. Menurut WMO atau World Meteorological Organization, metode untuk menguji homogenitas data iklim dengan tes non-parametrik yang lebih sering digunakan adalah run test. Tujuan dari uji deret adalah untuk menentukan apakah dalam suatu data terdapat pola tertentu atau apakah data tersebut merupakan sampel yang acak. Akan didapatkan dua kemungkinan. Yang pertama, data bersifat acak atau random. Terhadap median, maka data tersebut homogen. Sebaliknya, jika data memiliki kecenderungan tren lebih banyak di atas median atau di bawah median, data tersebut tidak homogen. Selain metode di atas, terdapat juga cara lain untuk menentukan suatu data tersebut homogen atau tidak. Metode yang digunakan ialah metode aljabar. Mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Radol. Untuk memperjelas mengenai formula ini, akan diberi contoh soal perhitungannya. Jadi soal perhitungan ini akan dijelaskan oleh Denta. Kepada Denta dipersilahkan. Baik, contoh perhitungan yang terakhir dapat kita lihat pada tabel yang merupakan data dari curah hujan di kota X, yang mana kita akan menentukan data ini homogen atau tidak nih. Next. Baik, dari contoh perhitungan itu kita dapat menemukan jawabannya dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita akan melakukan pencarian rata-rata dari R tersebut dan kita akan mengurutkannya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kemudian kita akan menentukan standar deviasinya dengan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil 12,56. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari table of reduced mean dan reduced standard deviation dengan N sama dengan 10 dan didapatkan reduced standard deviation sebesar 0,9496 dan table of reduced mean sebesar 0,4952. Selanjutnya kita akan membagi standar deviasi yang telah kita dapatkan tadi dengan reduced standard deviation-nya dan didapatkan hasil 13,226. Dan terakhir selanjutnya kita akan menentukan mu-nya dengan rumus sebagai berikut dan mendapatkan hasil 80,7. Next. Langkah selanjutnya kita akan menentukan persamaan regres linearnya dengan rumus sebagai yang tertera dan didapatkan hasil 80,75 ditambah 13,226 YN, yang mana YN ini dapat kita masukkan dengan nilai 0 dan 5 untuk Y1 dan Y2-nya. Jika Y1 sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai R1-nya sebesar 80,75 dan jika Y2 sama dengan 5, maka R2-nya kita dapatkan sebesar 146,87. Selanjutnya nilai R yang telah kita dapatkan tadi akan kita masukkan ke dalam atau kita plot ke dalam gambos probability paper yang kedua titiknya akan kita hubungkan dan diperoleh TR sama dengan 2,24 tahun dengan R10 sama dengan 113. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas pada homogenitas graf dengan nilai ordinat sebesar 2,89 dan absis sama dengan 10. Yang terakhir, ordinat dan absis tersebut kita masukkan ke dalam grafik homogenitas dan hasilnya homogen karena titik temu antara absis dan ordinat berada dalam range homogenitas. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Denta. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai uji konsistensi dan uji homogenitas. Selanjutnya apabila dari teman-teman Uda Uni dan
rekan-rekan semua, kalau apabila yang masih ragu atau ingin memberikan tanggapan, silahkan chat dari anggota kami atau kita membahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.